muncul sebagai pendukung Al-Quranul Karim, dipelajari di pesantren menjadi unggulan. Ada yang mengatakan ilmu alat, ada yang mengatakan secara rinci ilmu nahwu, sharaf, ilmu balaghah, badi', ma'ani, macam. Sebetulnya itu semuanya ilmu alat untuk mengapresiasi Al-Quranul Karim. Maka saya itu ketawa kalau ada orang sombong menyuruh orang-orang supaya kembali ke Al-Quranul Karim. Kita harus kembali kepada Quran, tidak usah mendengarkan kiai, terus ke Quran langsung. Itu panutan kita. Ternyata yang dimaksud Al-Quranul Karim oleh dia ini dan sebangsanya itu Quran punya Pak Lukman ini. Quran terjemahan Kementerian Agama. Tidak bisa. Jangan terlalu sombong. Kamu sendiri tidak ngerti Quran, mau ngajak orang awam untuk melihat Quran. Mbok yang tawaduk seperti ulama-ulama kita itu, Imam Syafi'i, santri-santrinya bikin buku pinter. Beliau-beliau yang melihat Quran, yang melihat sunnah hadis, lalu bikin untuk orang-orang awam yang tidak sempat atau tidak bisa baca Quran dan hadis supaya bisa segera sholat, dibikinkan sulam safina, sulam taget dan seterusnya. Ini lebih saya hargai daripada yang petentang-petentang suruh kembali ke Quran tapi tidak mau ngaji. Kalau benar konsekuen mengatakan kembali ke Quran, ya ngaji. Tidak bisa tidak bisa. Tidak ngaji, hanya mengandalkan Qurannya Pak Lukman. Tidak bisa. Itu ada ilmunya, Al-Quran itu ada ilmunya banyak sekali. Banyak sekali. Ada ilmu bahasa Arab, lughah. Lughah ini ada gramatikanya, nahwu, sharaf. Ada balaghah. Balaghah ini ada badi, ada bayan. Banyak sekali. Ada ilmu tafsir, ada. Itu banyak sekali yang diperlukan untuk mengetahui bukan hanya isinya Al-Quran, tapi keindahan Al-Quran. Kalau melihat Quran Depa itu cuma mungkin ngerti satu persatu maknanya kalimat, pengertian secara utuh nonsen. Apalagi melihat keindahannya belas. Makanya kalau kita lihat agamawan sekarang kok sangar-sangar karena tidak ngerti Quran. Lihat wajah beliau, apa ada yang sangar itu? Kalau ini masih ada lumayan yang sangar. Wajah sangar dan tidak sangar itu ada korelasinya dengan pemahaman dan apresiasi tentang keindahan Al-Quran. Anda kalau tidak tahu keindahan Al-Quran, muka kamu mesti sangar. Pandainya soal agama sekalipun kayak apa. Jadi kiai-kiai pesantren sejak awal mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren ini untuk mengapresiasi Al-Quran, untuk memahami Al-Quran dan memetik keindahan Al-Quran. Karena itu di pesantren tidak ada pengajaran tapi juga pendidikan. Diajar olah dengan taklim akal pikirannya, tapi oleh tarbiyah dan pendidikan dengan itu tadi yang disebut Pak Menteri sebagai rasa. Santri tidak hanya terpelajar, dia keluar harus menjadi orang yang terdidik, pintar tapi berakhlak. Kenapa? Sumbernya dari Al-Quran. Sampai numpuk saya itu kadang-kadang sejengkel karena sombongnya itu. Kembali ke Quran. Dan yang dijadikan rujukan itu Quran Kementerian Agama. Saya seringkali menyontohkan bahasa Arab saja, bahasa Arab, lughah saja. Belum kita bicara soal balaghah, badi', bayan, ma'an. Dari lughah saja. Orang Arab mengatakan qoma zaitun. Sampai itu. Orang Arab mengatakan qoma zaitun. Orang Arab mengatakan zaitun qa'imun. Orang Arab mengatakan zaitun qama.
Orang Arab mengatakan Zaidun yakum. Orang Arab mengatakan inna Zaidan yakumu. Orang Arab mengatakan inna Zaidan qaimun. Orang Arab mengatakan inna Zaidun qama. Orang Arab mengatakan kana Zaidun qaiman. Sudah berapa ini? Ini bisa Hamzah teruskan banyak sekali. Dan orang Indonesia hanya memaknainya dengan Zaidun berdiri. Berapa nuansa makna yang hilang di sana? Ini baru dari lafaz. Itu enggak orang sembrono ngerti Quran itu. Harus ngaji yang lama. Harus ngaji yang lama. Apa itu katanya alala tanalul itu? Itu ada terusnya yang lama itu apa namanya? Wa tuli zaman. Oh jadi Ustadz kemarin sore sudah ngajak orang kembali ke Quran. Ya asli gak ngerti Quran. Banyak yang harus kita pelajari. Itu ada sastrawan dari Mesir itu, Aku Irawan. Itu tidak berani dia bilang kembali ke Quran, tidak berani. Dia ngerti betul seberapa tingginya kesusahan Al-Quran itu. Oleh ahli bahasa Arab, oleh orang Arab sendiri yang ahli tentang syair maupun nafal, syair atau prosa, itu sampai sekarang tidak ada. Tantangan Al-Quran sampai sekarang ini terbuka terus. Zaman milenial, zaman medsos, zaman apa namanya elektronik dan segala macam, zaman ilmu pengetahuan modern, ini masih terbuka. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina faktu di suratin mimmin. Masih terbuka sekarang. Tidak ada. Terutama karena bagaimana membedakan antara nuansanya ini. Kalau orang yang nggak tahu, orang awam baca Quran ini kok pengulangan terus menerus saja. Ini Nabi Musa lagi, ini Nabi Musa lagi, ini ya Nabi. Mesti bingung dia nggak ngerti sastra nggak apa. Mesti bingung. Ini maksudnya apa terus saja. Tapi kalau yang nanti sastra dia tahu kenapa di sini diulang di sini pada waktu makomnya begini, kenapa ini di sini begini. Dan ini yang kemudian oleh kiai-kiai pesantren diajarkan sejak alatnya. Tujuan pertamanya adalah untuk mengapresiasi, memahami isi Al-Quran dan mengapresiasi keindahan Al-Quranul Karim. Itu awalnya. Maka tadi Kiai Azaim mengatakan bahwa kiai-kiai di sini sastrawan semua. Betul. Sastrawan semua. Mereka menguasai balaghah. Ilmu sastra mereka kuasai. Mungkin yang mereka tidak begitu kuasai adalah bahasa Indonesia. Makanya tadi saya nggak paham itu bahasa Perancis. Kalau santri-santri yang seperti Aku Irawan dia menguasai bahasa Indonesia, ya bisa bersastra-sastra. Kiai Zawawi Imron dia ngerti bahasa Indonesia. Dia bisa bersair dengan bahasa Indonesia. Tapi ayah saya pakai bahasa Jawa. Mbah saya pakai bahasa Arab. Kiai Hamid Pasuruan itu dijuluki sejak ditermas, mau tidak ditermas sudah dijuluki adib. Adib itu sastrawan. Karena beliau menguasai ilmu balaghah, badi', bayan, ma'ani. Itu Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Cuma kemudian yang apa namanya yang lebih mendominasi wacana masyarakat itu ada kewalian beliau. Jadi kesusastraannya hilang. Sama Kiai As'ad ini sebetulnya sastrawan, tapi karena kewaliannya sastranya hilang. Orang nggak menyangka kalau beliau sastrawan, karena ketutupan dengan kewaliannya. Kiai Hamid juga begitu. Betulnya sastrawan, punya buku dewan, kumpulan puisi. Tapi ketutupan kewaliannya. Itu kebalikan saya lah.